Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Sharing Mantan Part 17. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persediaan barang dan dagang. Yuk simak penjelasan dari teman-teman pemateri. Persediaan barang dagang atau yang disebut dengan merchandise inventory. Persediaan barang dagang ini yakni produk-produk yang dibeli oleh pemilik usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Caranya yakni dengan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk fisiknya. Karena persediaan barang dagang ini mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap perusahaan, maka persediaan barang dagang ini disebut dengan aset lancar. Adapun manfaat tata kelola persediaan barang dagang. Yang pertama yakni memudahkan perusahaan untuk memeriksa stok barang yang disimpan dan ketersediaannya untuk dijual. Yang kedua yakni mengetahui jenis-jenis barang dagang yang permintaannya tinggi sehingga pada proses pengambilan keputusan dalam hal penjualan. Yang ketiga yakni menciptakan arus keluar masuk barang dagang yang efisien sehingga tidak ada penumpukan barang yang menyebabkan barang itu rusak. Yang keempat yakni mengurangi adanya resiko jika terdapat permintaan yang tinggi, misalnya pengiriman barang yang telat dan stok yang kosong. Yang kelima, antisipasi apabila terjadi anomali permintaan dari konsumen. Yang keenam yakni sebagai dasar strategi penjualan, misalnya menggunakan quantity diskon. Selanjutnya yakni metode persediaan barang dagang. Yang pertama adalah metode perpetual. Metode perpetual ini adalah cara untuk menghitung persediaan barang yang ada di gudang secara berkelanjutan. Metode ini memudahkan pemilik usaha untuk terus mengupdate tentang persediaan barang dagangnya yang ada di dalam gudang. Namun, kekurangan dari metode ini adalah banyaknya memakan waktu karena dilakukan secara periode waktu tertentu. Metode persediaan barang dagang. Metode periodik. Berbanding terbalik dengan metode perpetual, metode periodik merupakan pencatatan barang yang dilakukan hanya sekali. Biasanya, metode periodik dihitung ketika seorang pemilik usaha ingin melakukan tutup buku. Itu artinya perhitungan hanya akan terjadi pada akhir periode saja. Dengan begitu, ia tidak harus menghabiskan banyak waktu dalam pengelolaan gudang. Berikut ini merupakan contoh jurnal persediaan barang. Jenis transaksi pertama yaitu transaksi pembelian barang. Dengan metode periodik, pembelian debit, kas atau utang dagang kredit. Dengan metode perpetual, persediaan barang debit, kas atau utang dagang kredit. Jenis transaksi kedua, retur pembelian. Dengan menggunakan metode periodik, kas atau utang dagang debit, retur pembelian kredit. Dengan menggunakan metode perpetual, kas atau utang dagang debit, persediaan barang kredit. Jenis transaksi ketiga, potongan pembelian. Menggunakan metode periodik, kas debit, potongan pembelian kredit. Menggunakan metode perpetual, kas debit, persediaan barang kredit. Jenis transaksi keempat, penjualan barang. Menggunakan metode periodik, kas atau piutang debit, penjualan kredit. Menggunakan metode perpetual, kas atau piutang debit, penjualan kredit, harga pokok penjualan debit, persediaan barang kredit. Jenis transaksi kelima, retur penjualan. Metode periodik, retur penjualan debit, kas atau piutang dagang kredit. Dengan menggunakan metode perpetual, retur penjualan debit, kas atau piutang dagang kredit, persediaan barang debit, harga pokok penjualan kredit. Berikut ini merupakan istilah-istilah yang digunakan. 2,3 menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. 10,15 menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon. N/30
Artinya, perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. 2/15 N/30 artinya 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 15 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. 2/10 1/15 N/10 artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%. Namun jika pembayaran dilakukan antara 10 sampai 15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan 1%. Pembayaran faktur harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Syarat end of month atau EOM artinya jika pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan. Syarat N/10 EOM artinya ketika pembayar harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Meskipun ada beberapa syarat perhitungan, namun dalam akuntansi istilah 2/10 N/30 merupakan istilah yang paling generik atau paling umum sebagai syarat pembayaran dalam faktur. Demikian sharing mantan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.